Shalom, kami mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk dapat mengikuti ibadah online yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu pada channel YouTube Silo Rapa Ministry. Link akan diberikan pada kolom deskripsi yang ada di bawah dan silakan Bapak Ibu boleh mengikuti agar kita dapat bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama biar melalui pujian ini di hari ini. Ini yang menjadi komitmen kita kepada Tuhan. Naikkan pujian ini dengan hati bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku selalu cinta Yesus selamanya. Ku selalu cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Lebih lagi sama-sama. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Kamis, dan kita bergabung dalam acara renungan harian. Satu hal yang terindah sudah yang kasih Tuhan, biar kiranya hari ini menjadikan hari yang spesial bersama dengan Tuhan. Dan satu hal, sebelum kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Dan kami kembali menyiapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 34. Lukas pasal 23 ayat 34, demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang
untuk membagi pakaiannya. Saudara yang kasih Tuhan, saya tertarik akan firman Tuhan. Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, topik firman Tuhan hari ini, untuk hari esok kita akan belajar mengampuni. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, ya mungkin kita nggak lepas dari kesalahan juga, tetapi mungkin juga kita disalahkan saudara. Nah pada waktu kita disalahkan, mungkin kita difitnah, dibuat tidak adil, tidak diperhitungkan dan lain sebagainya. Jangan sampai membuat kita kehilangan sukacita. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya berharap apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus akan menjadi sesuatu yang indah dalam hidup kita. Memang mengampuni itu tidak mudah saudara. Dalam posisi benar, dalam keadaan kita sangat benar, tapi kita difitnah, dibuat tidak adil, memang agak sulit. Tetapi satu hal, ketika kita mau belajar apa Yesus lakukan, saya pasti percaya dengan pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu bisa mengampuni. Jangan bangga dengan dendam, jangan punya ide untuk balas dendam juga saudara. Sebab pembalasan bukan milik kita, tapi pembalasan itu adalah milik Tuhan. Tugas kita adalah mengampuni. Nah saudara kasih Tuhan, mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Nah ini saudara, dan ini harus Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kita harus belajar bisa mengampuni. Mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Dan pertanyaan ini Bapak Ibu mungkin dipandang sebagian orang sebagai hal klise saudara. Hal klise artinya ya antara bisa atau tidak saudara. Ya, bukankah di dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan juga menekankan salah satu pokok itu ya tentang mengampuni saudara. Ya di antara doa Bapa kami salah satunya ada ya tentang mengampuni. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mungkin ini jawaban seseorang jika ditanya ya kenapa kita harus mengampuni, karena ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ya memang hal itu tidak salah, seperti di dalam doa Bapa kami itu, hal itu tidak salah, bahkan harus dibenarkan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan tentang pengampunan, ya tentang pengampunan, dan kita harus bisa mengampuni. Nah saudara yang kasih Tuhan, persoalannya begini saudara, persoalannya mengartikan kita tentang makna pengampunan itu sendiri ya. Ini yang menjadi persoalan saudara, makna arti tentang pengampunan. Nah saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita dapat melakukannya sementara kita lebih sering merasakan sakitnya hati diperlakukan orang dengan sangat keji, dengan sangat jahat. Nah itu nggak mudah saudara ya, apalagi menyangkut soal keluarga, pasangan suami istri, kemudian soal bisnis, itu tidak mudah. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini kita akan melihat ada pelajaran tentang mengampuni dapat kita ambil dari tindakan Tuhan Yesus sendiri pada saat Dia harus mati disalibkan. Meski tidak ada satu kesalahan yang menimpa Dia, sudah tidak ada satu pun kesalahan yang diperbuatnya itu. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, jadi pagi hari ini coba kita berusaha ya, kita pelajari makna pengampunan bagi Yesus. Yang pertama adalah pengampunan
harus lahir dari hati yang mengerti penghukuman Tuhan. Itu yang pertama. Jadi pengampunan harus lahir dari hati yang mengerti tentang penghukuman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tahu ada penghukuman Tuhan di akhir dari kehidupan ini, saudara, tentu kita akan memiliki hati yang mau mengampuni. Kenapa kita harus memiliki hati yang mengampuni? Karena kita tentunya tidak mau melihat saudara kita mengalami penghukuman Tuhan. Nah ini saudara ya, jadi oleh karena itu coba kita belajar seperti contoh Yusuf. Dia mengampuni meskipun dia telah disakiti oleh saudara-saudaranya. Yusuf dihajar habis-habisan Bapak Ibu. Yusuf bahkan mau dibunuh, dibuang, ya dijual menjadi seorang budak, dimasukkan dalam penjara. Tapi Yusuf sekali lagi dia punya hati yang mulia, saudara. Hati yang mulia inilah yang membuat hati Yusuf tidak mau bahwa saudara-saudaranya itu kena penghukuman Tuhan. Sampai akhirnya di akhir kesuksesan Yusuf, dia berkata, ini loh aku Yusuf yang pernah engkau buang, yang pernah engkau akan bunuh aku, yang kau pernah dijual, ini loh aku Yusuf. Nah saudara, dengan kata itulah kita bisa melihat bahwa pengampunan harus lahir dari hati yang mengerti tentang penghukuman Tuhan. Kita nggak mau orang yang menyakiti kita akan dihukum oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus belajar mengampuni. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi sebuah remah dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita melepas pengampunan, maka berkat Tuhan akan tercurah bagaikan sebuah mata air yang tidak pernah kering. Apapun yang kita buatnya pasti berhasil. Saudara tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Saudara tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Selama kita benar di mata Tuhan, Tuhan sanggup mengangkat kita. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Sungguh indah firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami supaya kami bisa melepas pengampunan. Memang tidak mudah ya Tuhan, tapi Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi kami sehingga kami boleh melihat karya Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya kiranya hati kami akan lebih terbuka kepada orang yang menyakiti kami Tuhan. Sebab kami rindu supaya mereka juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan. Ya saudara, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.